Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Tante Besti di sini. Alhamdulillah buat teman-teman jangan lupa ya di-subscribe, terus dibunyiin loncengnya, udah gitu dibagiin ke teman-teman dan juga dikasih tahu ke tetangga saudara ya. Siapa tahu ada yang nonton podcast ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini Tante Besti kedatangan tamu lagi nih ya dari perumahan Tante Besti yang ada di Bekasi ya. Dan beliau ini profesinya suaminya sebagai ojol dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Kira-kira siapa sih tamu kita? Penasaran dong ya. Ya udah yuk langsung aja kita sapa dan teman-teman bisa dengerin langsung kisahnya ya, konsumen Tante Besti yang sudah mendapatkan kunci rumah. Oke. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Aduh, Masya Allah, tambah seger aja ya, tambah gemuk ya, Masya Allah. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Aduh, terus sekarang gimana nih Ibu? Tante Besti ini di sini lagi pengen berbagi cerita ya sama pemirsa di sini. Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman ya. Nah, Tante Besti tuh pengen tahu nih, mungkin buat perkenalan dulu ya, Mbak Yuliana ya, Mbak Yuliana. Kira-kira gimana sih backgroundnya, siapa dan suaminya kerja apa, atau ibu anaknya udah berapa dan dulunya tinggal di mana? Boleh Bu? Ya, nama saya Yuliana, NKK 0728. Masya Allah. Saya kemarin di Tangerang ya ngontrak selama 15 tahun Bu. Masya Allah. Iya kan, pertama belum tahu rumah Kepurnas ini kan dari teman saya Sigit Purnomo ya. Itu teman dari kecil di Kemayoran Bu. Masya Allah, Masya Dia Allah. nawarin, yuk mau nggak? Katanya itu ada rumah tanpa DP gitu. Ah bohong saya bilang gitu. Nggak percaya ya awalnya? Awalnya saya nggak percaya. Terus saya lihat-lihat Facebook gitu ya, ketemu sama Pak Altam Rizky Armangun gitu ya. Nanya, ya kata Pak Altam, ya udah ke kantor aja kata gitu, nanti saya ini kata, ya udah aku langsung ke kantor. Ya aku yakin gitu emang mau punya rumah karena 15 tahun ini kan cukup lama ya untuk ngontrak. 15 tahun ngontrak di mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Anaknya berapa? Anaknya 2 saya. 2. Suami? Suami pekerjaan ojol. Ojol berapa lama? Hampir 5 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya si Cepat Express. Oh, si cepat ekspedisi. Ya. Terus ibu rumah tangga aja? Rumah tangga. Masya Allah. Terus selama ibu ngontrak tuh berapa kamar? Maksudnya ngontraknya tuh berapa sebulan dulu? Sebulan 100.000. Tadi ya 500 naik, tahun naik. Oke. Ya. Terus gimana ibu waktu pas ditawarin rumah, perasaannya gimana? Bener nggak sih gitu? Kok ada rumah segampang ini gitu? Iya, pas sampai situ kan benar gak ya gitu ya. Makanya saya kan langsung ke kantor ketemu Pak Altam gitu ya. Ya bismillah aja ya, kayak namanya aku udah niat kepengen punya rumah kan ya. Soalnya kan bapak saya juga bilang gini, kamu harus punya rumah dulu, jangan dapat warisan bapak katanya gitu. Emang anaknya berapa ibu? Bapak saya anaknya 6. Oh 6. Rumahnya? Maksudnya rumahnya yang warisan cuma 1? Enggak, warisan lah. Karena sih ada di kampung, di Kuningan. Oh, di Kuningan. Kalau suami orang mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi ibu orang Kuningan. Terus bapak bilang udah nggak usah ngarepin warisan, pokoknya cari rumah gitu. Terus dibilang gitu gimana tuh? Ya udah aku nekat aja, ya udah Pak gitu. Lagi suami juga nggak mau gitu ya, namanya ini warisan gitu ya. Ya udah ya emang kepengen punya rumah gitu ya. Bismillah aja gitu. Iya sampai sekarang ngansur gitu ya. Alhamdulillah. Dengan yakin dan niat saya gitu ya. Pas ini aja COVID-nya Bu ya, saya ya Allah down banget nggak punya penghasilan. Terus gitu, gimana itu bisa lolos dari COVID dan tetap bayar? Padahal kan yang lain udah banyak yang tumbang tuh. Jadi ibu pas ikut itu udah COVID, lewat COVID, apa memang pas lagi ikut terus tiba-tiba ada COVID gitu? Udah angsuran berapa ya kemarin pas COVID, udah 2 tahun kayaknya. Sempet mau nyerah nggak? Enggak. Oh enggak? Iya. Berjuang terus? Berjuang terus. Juga masih nunggak kan ya kata Pak Rizky. Udah nggak apa-apa nunggak kan juga lagi begini katanya. Apa Bu, yang penting bayar sebulan aja kata Pak Rizky. Dia yang selalu nyemangatin saya Pak Altam itu. Emang dia mah benar-benar baik banget sama saya gitu. Masya Allah. Respon saya gitu. Terus? Iya, apa buat makan aja pas COVID aja nggak bisa, itu aja sampai jual motor saya. Masya Allah. Jadi kalau pas ibu jual motor, suami gimana dong cari duitnya? Itu
Ya itu pas itu kan stuck gitu ya, nggak setahun itu nggak stuck, nggak ngojek ya, buat makan aja paling dapat 50.000, cuma cukup buat makan aja sih. Ya Allah, sambil ibu bayar kontrakan juga bayar rumah. Iya. Innalillahi. Terus gimana? Ibu kenapa mutusin milih Kopermas waktu itu? Karena kan mungkin ibu bingung ya, mana ada sih developer hari gini ya kan, KTP sama napas, gitu doang ya. Terus kok ibu akhirnya milih Kopermas, kenapa? Ya karena emang Kopermas ini ya tidak tanpa checking gitu kan, nggak ada denda juga gitu. Pokoknya aku yakin aja Bu. Oh, yakin aja. Walaupun orang-orang banyak yang kan pasti udah jalan 2 tahun, banyak dong yang bilang, oh nih Kopermas nggak bener, penipuan dan segala macem. Terus gimana tuh ibu nanggepinnya sama suami pada saat itu? Ya, lillahi ta'ala aja, bismillah aja kan, udah abaikan aja sama yang orang kayak begitu Bu. Jadi ibu pede aja, pokoknya angsur aja terus. Terus ibu kan berarti sekarang ngambil di Bekasi ya? Berarti udah berapa lama tinggal di sana? Udah 6 bulan. Hampir 6 bulan. Apa yang ibu rasakan tinggal di Bekasi sekarang ini? Apa bedanya dengan kemarin ibu tinggal di kontrakan? Keluarganya baik banget ya, kalau ada masalah udah selalu datang ke rumah gitu ya. Cepet aku sakit kemarin. Oh iya? Iya. Terus anak-anak gimana kalau ibu sakit? Enggak, kemarin kan memang lambung aku lagi kumat, itu gemeter, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Terus? Ada aku nyesek, lambung aku kumat, terus saya WA gitu ke tetangga, Bu titip anak-anak, saya bilang gitu. Ya Allah, terus datang semua ke rumah Bu. Ya Allah. Alhamdulillah pada baik banget sama saya gitu. Dukun saya kemarin. Enak ya? Iya. Jadi ibu apa bedanya sama di kontrakan dulu Bu? Kan 15 tahun nih ngontrak nih, terus tiba-tiba sekarang pindah ke Kopermas, bedanya apa tetangganya? Beda aja kan. Kayak keluarga ya. Kayak keluarga ya, kayak kalau sendiri. Nggak ada itu ya, nggak ada apa sih semok, apa sih yang bang keliling tuh, bangke keliling nggak ada ya di Kopermas. Nggak ada. Dan mereka kalau misalnya maaf nih ibu lagi kehilangan apa, lagi kehabisan cabai, bisa minta-mintaan nggak tuh kalau sama tetangga? Bisa Bu. Oh iya. Ini kan banyak kebun juga dengan metik Bu. Masya Allah. Jadi ibu berkebun juga dong di sana? Iya, depan rumah kan ada ini. Pak Jerry kan pasang apa, bikin jagung tuh kalau nggak salah, ada singkong, jagung. Ibu nggak ikutan? Kan di depan masih kosong kan? Iya. Kenapa nggak ikutan coba nanam singkong, sayuran? Bahannya kan kurang Bu. Itu kan cuma singkong doang, daun singkong sama timusuri saya. Oh Masya Allah. Jadi ibu ikutan nanam juga ya. Nah, jadi membantu juga ya, karena tanahnya di situ subur kan. Karena dulunya kan tuh bekas sawah ya, cuman dia sawahnya sawah kering. Terus Bu, ini kan waktu pas ibu pas abis COVID itu ya, kan berapa lama ibu dapat rumahnya itu? Dari yang ibu ngambil Kopermas sampai ibu dapat rumah, berapa lama ibu ngangsur? 53 bulan. Hampir 4 tahun lebih ya. Gimana tuh Bu, 4 tahun baru dapat rumahnya, terus ada nggak sih hambatan, tantangan ataupun cemoohan dari saudara, temen atau keluarga gitu? Ada. Dari abang saya tuh kemarin, lu udah 4 tahun ini kenapa belum dikasih rumah? Itu penipuan. Saya bilang biarin sih, bismillah aja, emang aku pengen punya rumah, saya bilang gitu. Selalu di ini sama abang-abang saya. Ibu kenapa sih nekat Bu? Emang maksudnya gini, kenapa ibu nekat? Saya pokoknya harus punya rumah gitu. Ya dulu memang aku pernah susah gitu sama suami gitu. Lagi pas pertama nikah juga aku emang nggak disetujuin sama keluarga. Gitu. Kenapa? Ya, kurang tahu juga. Kayak kan ya gimana sama suami ya. Makanya suami tuh nekat gitu, kepengen ngebahagiain saya gitu. Aku bisa ngebagian keluarga kamu gitu. Aku bakalan ini rumah buat kamu, makanya itu atas nama saya. Ya Allah, saking cintanya suami sama ibu ya, Masya Allah. Keluarga kamu percaya sama aku kalau aku yakin bisa ini sama kamu, katanya gitu. Masya Allah. Tapi ibu dalam rumah tangga udah berapa tahun berarti? Hampir 20 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun rumah tangga? Udah 15 tahun? 16 tahun. 16. Ada nggak sih Bu, kan namanya orang rumah tangga 16 tahun ya, ada berantemnya atau mungkin maaf ya, kan masalah ekonomi biasanya banyak orang yang sampai bercerai atau gimana. Kalau ibu tuh gimana? Maksudnya sama bapak tuh ada nggak sih hambatan-hambatan kayak gitu kira-kira? Ada Bu, masalah itu. Terus? Ya, ini kan pernah suami saya nganggur tuh ya. Aku kerja. Oh, kerja apa?
kerja di Senayan, Bu. Oh, di Senayan. Terus keluarga gimana? Biasanya kan keluarga kalau maaf ya kita kurang atau apa, ada aja kita dijelekin gitu. Sampai mungkin bisa ngomporin juga gitu. Ya, Nah, aku suruh udah cerai kayak gitu. Hah? Nah, iya. sampai ada yang begitu? Gitu. Terus Oke, udahlah ini emang aku biarin ya, ini rumah tangga saya juga jangan suka ini ikut campur aja saya begitu. Emang dari dulu emang keluarga saya emang nggak suka sama suami saya gitu. Tapi saya kerja aja, yang penting suami saya nganterin saya gitu, ada kegiatan gitu ya. Udah gitu aja saya bilang gitu. Jadi anak-anak kemarin 2 waktu ibu kerja yang nungguin suami gantian. Nah, sekarang Saya yang kecil belum ada. oh, baru Belum ada, satu. Iya, sekarang berarti Saya yang kerja. yang pertama udah kelas berapa? Kelas 3 SMP mau kelas 1 SMA, Bu. Berarti udah gede loh ya? Iya. Masya Allah. Terus Bu, kan ibu sekarang udah tinggal nih di Koperumnas ya. Terus suami berarti nyari duitnya di mana? Di Roxy? Iya, di Roxy. Jauh dong. Jauh, Bu. 2 jam dari Bekasi. Terus bapaknya nggak capek bolak-balik? Alhamdulillah enggak. Senang aja bapaknya ya. Emang udah biasa kan, kalau di Tangerang juga kan pulang subuh, berangkat subuh, pulang malam jam 12 baru nyampe rumah. Ini juga di Bekasi juga gitu, pulang jam 1 baru nyampe rumah. Masya Allah. Ibu nggak takut di sana? Karena banyak tetangga ya. Iya. Tetangganya Bu di sana gimana kehidupannya? Ngumpul kan ada sebulan sekali gitu ya. Ada rapat, ngumpul tetangga gitu. Oh, ngerapat. Mereka ada ini arisan. Oh, ada arisan. Iya, Masya Allah. Terus gimana Bu rasanya udah terima kunci nih dari Koperumnas nih? Apa nih yang Ibu rasain setelah sekian lama ya Ibu nunggu, terus juga banyak orang yang ragu, belum lagi maaf hinaan dari keluarga gitu ya. Terus ketika Ibu nerima kunci itu gitu ya, apa yang Ibu rasain sekeluarga? Senang, bahagia. Hah? Ibu percaya nggak? Kok bisa ya KTP doang gitu? Ada nggak sih pas udah tinggal di rumah, Ibu sama suami suka ngelamun nggak sih? Ini beneran nggak sih rumah? Ada nggak sih, ada rasa kayak gitu nggak sih, Bu? Ada, Bu. Hah? Ada. Sampai sekarang Ibu bingung ya? Iya, Ya, itu karena kalau saya lihat kan Ibu sama Bapak nih apa ya? Ya emang Ibu bener-bener pengen buktiin gitu loh. Pas STK aja kan aku ngajak Bapak tuh ya, bapaknya juga lagi sakit. Oh, Ya, terus pas gimana kata-kata Bapak Ibu sekarang? Udah pada lihat rumahnya belum? belum, cuma Bapak aja. Terus Bapak ngomong apa? Pas pindah juga kan, pas STK kan Bapak nggak bisa, nanti Biul kalau udah nempatin kayak gitu ya. Udah pas nempatin saya langsung jemput Bapak. Emang Bapak kan nggak bisa naik motor ya, jemput sama suami saya gitu. Itu juga Bapak juga lagi sakit. Oh. Saking pengen ngelihat anaknya udah punya rumah gitu ya, dia paksain ke Bekasi gitu. Terus ibu udah pernah ngajak teman-teman belum sih sebelumnya? Pas kan Ibu sekarang udah nempatin nih. Terus Ibu ada nggak sih ngajak saudara atau adik atau teman-teman Ibu, atau Ibu suka iklanin rumahnya supaya orang-orang beli rumah di Koperumnas? Pernah nggak ngajak? Dapat uang? Dapat itu. Hah? teman guru ini, gurunya anak saya TK. Oh, masa? Iya. Terus Ibu sama Bapak sekarang kan udah nempatin. Emang Ibu sama Bapak nggak pengen dapat penghasilan? Maksudnya misalnya hari ini ngapain? Nganterin anak sekolah. Bikin tuh Bu videonya. Itu juga saya rasa kehidupan Ibu di Bekasi bisa Ibu videoin. Nih Ibu nih, menurut Ibu nih ya, teman-teman kita yang takut nih untuk ngambil rumah, maksudnya dia nggak nekat sama Ibu. Menurut Ibu kenapa sih Bu? Mereka tuh sampai nggak berani ngambil keputusan kayak Ibu. Kurang ini aja kali ya, hatinya kurang bergetak kali. Ibu kan udah berada di dalam Koperumnas nih. Apa yang Ibu rasakan selama Ibu ngambil rumah di situ? Ya untuk yang lainnya kalau masih ngontrak mendingan punya rumah sendiri gitu ya. Ngasuh di Koperumnas, karena di sini ya cukup gampang banget, cuma syarat KTP aja. Cuman KTP Iya, aja. sama napas. Sama napas, hah gitu ya. Bu, kira-kira dari Koperumnas yang Ibu lihat sejauh ini ya, sampai kita berjalan udah hampir 6 tahun gitu ya. Apa sih yang Ibu dapat pelajaran dari PT Koperumnas terutama? Koperumnas ya bagus ya, karyawan juga baik-baik juga di sini ya. Terus Ibu lebih tenang ya? Lebih tenang, iya. Walaupun Ibu telat, Ibu nggak stres? Enggak. Ada nggak sih Bu denda-denda tambahan bayaran?
Nggak ada. Terus waktu ibu nempatin rumah juga diminta-mintain uang lagi nggak ada ya? Nggak ada. Admin, booking fee nggak ada ya? Nah, Masya Allah. Terus satu lagi nih Bu, Tante Besti juga pengen ngomong sama ibu ya. Saya nih pengen ngucapin terima kasih ya. Ibu kan udah kenal saya lama ya. Saya juga mau terima kasih ibu udah percaya sama Kopernas, dan alhamdulillah ibu bisa jadi inspirasi ya buat kami, terutama staf-staf kami ataupun marketing kami di sinilah, bahwa ibu tuh kayak piala buat saya gitu loh. Ibu tahu kan kalau misalnya kita kompetisi atau kita mendapatkan sesuatu tuh ibaratnya ibu punya rumah tuh buat saya nilai uangnya tuh lebih daripada uang manapun gitu loh. Jadi ibu tuh kayak semacam mata uang lah buat saya. Nah, kira-kira apa ibu juga merasakan hal yang sama nggak sih seperti saya ketika ibu sudah mendapatkan rumah? Apakah ini rumah yang terbaik buat ibu, yang ibu impikan bersama suami? Karena kan kalau dari sejarahnya ya, keluarga ibu tadi nggak setuju. Terus yang kedua, ibu udah jatuh bangun juga ya kan. Terus yang ketiga, ibu udah ngalamin juga nggak bisa makan, susah, jual motor gitu. Sampai ibu akhirnya dapat rumah. Nah, kira-kira apa nih Bu yang ibu rasakan sampai hari ini ketika mendapatkan rumah? Ya bangunannya masih ada yang bocor-bocor, masih ada. Terus tapi yang retak juga masih ada. Cuma nembes doang sih, nembes ya ke musim hujan. Lebih baik nggak dari kontrakan ibu? Lebih baik sih. Kamarnya 2? Iya, 2. Dulu waktu kontrakan berapa kamarnya? 1. Satu. Bareng-bareng semua di situ. Anak 2 sama suami tidur ya di situ. Iya. Kamar mandi di situ. Iya. Masya Allah, saya nggak bisa bayangin. Berapa dulu kontrakannya? 3 petak gitu sih Bu. Oh, 3 petak tapi cuman di situ semua Iya, gitu ngeblok, ya. iya. Ngeblok itu sampai 15 tahun. Iya. Masya Allah, kayak apa ya rasanya. Jadi pas ibu dapet rumah tuh kayaknya, aduh gue bisa beresin sendiri walaupun Aplikasi ada. yang udah gede, yang bujang ya, ini sempit banget. Iya. Jadi sekarang ya, kalau pindah. jadi sekarang kamar satu-satu Iya, dong. satu-satu. Iya, Masya Allah. Jadi anak yang kan anak ada 2, dua-duanya di kamar yang sebelah. Iya. Terus bapak ibu sekarang udah bisa honeymoon dong. Bisa bikin yang ketiga dong. Bu. Amin. Tapi nggak KB ya? Nggak KB ya? KB. Oh KB. Oh, kenapa? Nggak apa-apa kalau ada rezekinya. Anaknya cowok semua atau cewek? Dua-dua. Cowok. Cowok. Ya udah satu lagi bilang ke bapaknya. Bu, ini saya pengen ngomong. Saya tuh percaya Bu ya kalau orang dapat rumah itu pertama takdir, kedua memang rezeki ya. Kata orang kan rumah tuh rezeki kalau kita bersyukur gitu. Bu, dalam perjalanan ini saya tuh salut sama ibu ya. Maaf ya Bu ya kalau orang lain di luar sana nih, mumpung bapaknya nonton, mungkin bapak nonton ya. Kalau di luar sana Bu, kalau ada istri nemenin suami nggak punya rumah gitu ya, tuh biasanya ada aja tuh perceraian ataupun ninggalin atau ada aja lah gitu. Tapi kok ibu bisa setia sih sama bapak gitu loh? Apa sih yang ibu cari dari seorang bapak nih yang maaf ya pekerjaannya ojol? Kalau di luar sana kan banyak orang yang nggak nerima keadaan dan segala macam. Emang bapak kenapa sih Bu, kelebihannya apa nih mumpung bapak nonton nih? Suami saya emang dari dulu emang sayang sama saya, udah dibuktikan gitu ya. Karena emang pengen niat baik suami saya gitu, dan ngebuktikan itu sama keluarga saya. Sampai sekarang keluarga saya percaya gitu, kalau suami saya bukan suami saya yang berandalan gitu gitu. Oh, emang dulunya bapaknya kenapa berandalan? Gimana sih maksudnya? Dulu ibu ketemu bapak di mana, di angkot? Atau lagi ngojek? Di mana ketemu, cerita dong Bu. Karena ibu kan udah dapat rumah nih ya kan. Rumah ini kalau kata orang kan hadiah yang terbaik untuk keluarga nih. Nah kira-kira mumpung di podcast ini nih, apa sih yang mau ibu ngomong sama bapak biar bapaknya nonton nih Bu? Apa yang ibu pengen ngomong? Ya untuk suami saya, terima kasih udah mempercayai saya punya rumah ini gitu. Terima kasih juga atas nama ibu ya? Iya. Udah berjuang untuk anak-anaknya gitu ya. Walaupun kita udah pernah pahit-pahitnya rumah tangga, tapi aku tetap yakin sama suami saya. Gitu. Iya. Bu, nanti kan anak-anak dewasa nih. Nah, ini kan podcast ini insya Allah ada. Ibu mau ngomong apa sama anak-anak? Gimana perjuangan bapak ibu mendapatkan rumah dan bisa jadi contoh nih buat anak-anak ibu? Boleh Bu, mungkin ibu pengen ngomong.
ibaratnya banyak orang bilang katanya orang beli rumah tuh di Koprimnas tuh nggak mungkin Bu. Bayar kontrakan, terus juga bayar rumahnya double, udah pasti logikanya nggak mungkin. Aku sebelum pindah juga kan 3 bulan ngojek Bu. Ibu? Iya. Ibu yang ngojek? Saya ngojek. Innalillahi. Terus anak-anak sama siapa? Aku bawa dua-duanya. Bertiga saya ngojek. Allahu Akbar. Suami kan lagi sepi gitu ya. Ya udah, dia punya akun 3. Sini akun kamu. Saya yang ngojek gitu. Aku mau bantu kamu gitu. Hasil. Saya pas terima kunci itu gitu ya, saya belum persiapan apa-apa kan, pindah juga kan harus butuh duit. Iya, betul. Buat ininya, mobilnya gitu ya. Makanya aku 3 bulan itu ya udah pulang sekolah, anak saya kan yang gede itu ya, ayo bantu mama ngojek. Saya nggak tahu jalan. Jadi pakai map? Iya, pakai map itu anak saya yang ngarahin, mama belok mak, mama kiri mak, mama lurus mak gitu. Ya Allah. Tapi kan aku kan ngojek Shopee ya. Jadi cuma ngambil nganterin barang makanan. Iya. Masya Allah. Berapa lama itu ngojek? 3 bulan. Ya Allah, Bapak mah luar biasa ya punya istri kayak Ibu. Coba bayangin Bu, dari nggak punya rumah ya, 15 tahun nemenin ya, sampai punya 2 anak. Terus Ibu juga bantu ngojek, suami nganggur juga Ibu nggak ada masalah. Ya Allah, ini istri yang di mana ya nyari begini ya, kayaknya semua pengen lah kayak Ibu ya, Masya Allah. Jadi Bu Yuliana, saya belajar banget nih dari Ibu. Ya, untuk masyarakat ya yang belum punya rumah, supaya cepat aja punya rumah, yakin dan nekat gitu ya. Kalau belum terketuk hatinya, belum punya rumah, nggak bakal bisa. Untuk ya di sini di Koprimnas emang mudah aja gitu. Cobalah di Koprimnas dulu gitu ya. Kalau yang di rumah-rumah yang lainnya memang nggak mudah karena ada bea checkingnya, ada dendanya. Makanya di Koprimnas aja kayak yang gampang, persyaratannya KTP aja gitu. Walaupun nunggunya lama gimana? Ya walaupun nunggunya lama ya sabar aja gitu, karena ini kan emang nggak ada DP. Jadi karena nggak ada pilihan lah ya. Jadi memang Ibu nekat ngambil di tempat lain mah susah Bu ya. Pakai DP segala macem dan kayaknya nggak mungkin karena Bapak nggak punya slip gaji gitu ya. Jadi emang Ibu tuh tadinya Ibu udah nggak, waduh kayaknya punya rumah susah, nggak ada harapan lah ya tadinya ya. Tapi pas ngeliat Koprimnas punya harapan. Masya Allah. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara. Saya terus terang banyak belajar dari Ibu dan saya ucapin terima kasih sudah hadir di sini. Ibu adalah saudara saya yang sebenarnya, insya Allah, karena saudara saya yang lain nggak ada yang ngambil rumah Bu. Oke teman-teman, Tante Besti mau pamit undur diri. Saya dengan Tante Besti, dengan Ibu Yuliana. Ya, dari Koprimnas Bekasi Residen yang menginspirasi banyak tukang ojol. Semoga mereka bisa dapat rumah. Merdeka dari riba. Merdeka. Capek minum Bu. Udah makan bakso.